Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Juli Artawan dengan NIM 1101194107. Oke, jadi di sini dalam materi key exchange dan hash function, kami mendapatkan beberapa tugas di mana yang pertama itu buatlah tabel power of integers modulo 11. Nah, dan di sini saya sudah membuat tabel power of integer modulo 11 dengan saya menghitungnya terlebih dahulu, kemudian saya mendapatkan tabel seperti berikut. Nah, untuk penjelasan tabel di sini, saya akan jelaskan sedikit, di mana karena di sini untuk modulo sampai 11, maka untuk pangkatnya itu mulai dari 1 hingga 10, atau A pangkat 1 hingga A pangkat 10. Nah, contohnya di sini misalnya, A dipangkatkan dengan 1 modulo 11, itu hasilnya akan 1. Dan beberapa pangkat atau pangkat berapa saja yang dipangkatkan dengan 1, itu maka hasilnya juga akan 1. Kemudian yang kedua, atau 2 dipangkatkan dengan 2 dimodulkan dengan 11, itu hasilnya 4. Begitu juga seterusnya hingga 10. Kemudian lanjut ke soal nomor 2, yaitu hitung akar primitif dari 11. Nah, di sini yang dimaksud akar primitif itu hasil dari modulonya itu tidak terulang kembali. Misalnya, di sini contohnya 1. Misalnya di sini 1 dipangkatkan dengan 2 modulo 11 itu kan hasilnya 1. Nah, dan 1 juga dipangkatkan dengan 3 itu dimodulkan dengan 11, hasilnya juga tetap 1. Maka di sini bukan akar primitif dari 11 karena dia terulang terus. Kemudian 2. Nah, di sini untuk 2 tidak ada angka yang terulang kembali, maka 2 ini merupakan akar primitif dari 11. Kemudian 3. Nah, 3 di sini terulang lagi. Di mana 3 pangkat 1 dimodulkan dengan 11, itu hasilnya 3. Dan 3 dipangkatkan dengan 6 modulo 11, itu juga hasilnya 3. Nah, di sini berarti 3 itu bukan akar primitif dari 11. Kemudian 4 juga sama. 4 itu terulang lagi pada saat A pangkat 6. Kemudian 5 itu juga terulang di saat A pangkat 6. Nah, di mana untuk 6 di sini tidak ada angka yang terulang. Mulai dari 6 hingga ke 1 ini tidak ada angka yang terulang lagi. Maka 6 ini disebut akar primitif dari 11. Begitu juga 7, tidak ada angka yang terulang. 8 juga tidak ada angka yang terulang. 9 di sini terulang lagi 9. 4-nya juga terulang kembali. Hingga 1-nya juga terulang kembali. Begitu juga dengan 10. Maka dapat disimpulkan bahwa akar primitif dari 11 itu ada 2, 6, 7, dan 8. Lanjut ke soal nomor 3. Tentukan logaritma diskrit. Nah, di sini diberi soal, itu D log 2 dimodulkan dengan 11, itu hasilnya 3. Nah, itu pangkat berapa? 2 pangkat berapa dimodulkan dengan 11, itu hasilnya 3. Dan soal nomor 2, itu 2 pangkat berapa dimodulkan dengan 11, hasilnya 6. Nah, maka sesuai dengan tabel, dapat kita lihat, tadi 2 pangkat berapa dimodulkan dengan 11, hasilnya itu 3. Hasilnya 3, maka di sini 2 pangkat 8. Maka hasilnya
8. Itu juga dengan 2 pangkat berapa dimodulkan dengan 11 hasilnya 6. Di sini dipangkatkan dengan 9 sesuai dengan tabel yang sudah kita cari tadi. Nah, di sini soal nomor 4, buatlah key exchange 3 party dengan nama masing-masing dan hitung K-nya. Nah, di sini di soalnya sudah diketahui di mana Q itu sama dengan 11, A sama dengan 2, XA sama dengan 3, XB sama dengan 5, dan XC-nya sama dengan 8. Nah, sesuai dengan nama masing-masing, nama lengkap saya yaitu Raden Juli Artawan. Nah, di mana untuk Raden itu sama dengan YA, Juli itu YB, dan Artawan itu YC. Nah, di sini untuk mencari A-nya, kita menggunakan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, untuk YA rumusnya itu A pangkat XA mod Q. Langsung saja kita masukkan. Tadi diketahui A itu sama dengan 2, XA itu 3, dan Q itu 11. 2 pangkat 3 dimodulkan dengan 11, itu hasilnya 8. Kemudian Juli, YB, itu rumusnya A pangkat XB mod Q. Nah, YB sama dengan 2 pangkat XB, 2 pangkat 5, mod 11 itu 10. Dan dan YC sama dengan A pangkat XC mod Q. A itu 2, XC itu 8, 2 pangkat 8 mod 11 sama dengan 3. Nah, di sini kita udah ketemu YA-nya 8, YB-nya 10, dan YC-nya 3. Maka langkah selanjutnya yaitu kita menukarkan Raden dengan Juli, Juli dengan Artawan. Sehingga rumusnya menjadi YA aksen sama dengan YA pangkat XB mod Q, di mana YA itu yang sudah diketahui yaitu 8, kemudian XB itu 5, dan mod Q 11. 8 pangkat 5 mod 11 itu sama dengan 10. Begitu juga YB. YB aksen rumusnya menjadi YB pangkat XC mod Q. Nah, untuk YB-nya sendiri itu sudah diketahui di atasnya itu 10. Maka 10 dipangkatkan dengan 8, dimodkan dengan 11, itu hasilnya 1. Lalu YC sama dengan YC pangkat XA mod Q. YC-nya itu sudah diketahui tadi, atau sudah kita cari, 3. Maka 3 pangkat 3 mod 11 sama dengan 5. Nah, karena di sini menggunakan exchange 3 party, maka kita turunkan lagi YA-nya. Maka di sini rumusnya menjadi YA double aksen sama dengan YA aksen kali XC mod Q. YA aksennya 10, pangkat 8 mod 11 itu sama dengan 1. Dan YB double aksen itu YB aksen dikali XA mod Q, di mana untuk YB aksennya 1, pangkat 3 mod 11 sama dengan 1. Begitu juga dengan YC. Kita turunkan lagi, menjadi YC double aksen sama dengan YC aksen kali XB mod Q sama dengan 5 pangkat 5 mod 11 sama dengan 1. Nah, maka di sini kita menemukan K atau kuncinya itu sama dengan 1. Nah, di sini lanjut ke soal nomor 5. Kami disuruh mengenkripsi kata dengan algoritma shift chippers. Di sini pada soalnya diberikan kata jangan maju ke depan. Nah, kita sesuaikan nanti untuk chippers-nya dengan plain text-nya. Nah, karena tadi untuk kuncinya itu sama dengan 1, maka kita geser ke kanan 1 kali, di mana untuk A itu menjadi B, B menjadi C menjadi
C menjadi D, hingga Z itu menjadi A, atau kembali lagi ke A. Maka untuk cipersnya mulai dari B hingga ke A. Nah, di sini plain text-nya itu tadi, jangan maju ke depan. Jadi untuk ciper text-nya, J itu menjadi K, A itu menjadi B, N itu menjadi O, G itu menjadi H, A menjadi B, N menjadi O, dan seterusnya. Hingga kita dapat ciper teksnya itu KBOHBO, NBKV, LF, EFKBO. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada tugas kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.